Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Nurlia Kinanti Pelopesi dengan NIM 211FI03079. Saya dari kelas 1 FA2 akan mempresentasikan sistem reproduksi pria dan wanita. Baik teman-teman, salah satu tujuan pembelahan sel itu untuk reproduksi. Teman-teman tahu tidak, tujuan dari reproduksi itu apa? Tujuan untuk reproduksi adalah memperbanyak keturunan serta untuk melestarikan jenisnya, baik itu pada hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Nah, teman-teman, saya akan membahas sistem reproduksi pria dan wanita. Apakah teman-teman masih ingat, seorang pria bisa dikatakan sudah puber jika sudah apa ya, teman-teman? Yap, sudah menunjukkan ciri-ciri kelamin sekundernya. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, tumbuh rambut pada dada, alat kelamin, ketiak, kumis, dan janggut. Suara membesar, tumbuh jakun, kulit menjadi kasar dan pori-pori membesar, dada menjadi lebih bidang, dan muncul jerawat. Ciri seorang wanita yang sudah mengalami pubertas atau sudah muncul ciri kelamin sekundernya. Yang pertama ada tumbuh rambut halus pada kemaluan dan ketiak, pinggul semakin lebar, payudara mengembang, kulit menjadi halus, suara menjadi nyaring, dan tumbuh jerawat. Organ yang pertama pada pria yaitu testis. Testis adalah tempat pembuatan sperma. Nah, di sana selain pembuatan sperma juga dihasilkan hormon testosteron. Ingat ya teman-teman, testosteron. Jadi testis menghasilkan testosteron. Nah, selain itu, di testis ada bagian yang namanya skrotum. Skrotum itu adalah wadah atau selaput yang melindungi testis, sehingga testis tersebut terjaga suhunya. Artinya gini teman-teman, jika suhu pada testis terjaga, nanti ketika proses reproduksi sperma terjadi, maka hasilnya optimal. Nah, kemudian ada yang namanya bagian epididymis. Epididymis itu fungsinya sebagai tempat pematangan sperma. Jadi ingat teman-teman, tadi di testis sperma dibuat, tapi walaupun sudah dibuat, di testis tadi sperma itu belum matang. Matangnya di mana? Ya, matangnya di epididymis ini. Nah, setelah sperma matang, terus diapakan? Sperma berarti siap untuk dikeluarkan. Lah bagaimana? Nah, yaitu setelah dari epididymis akan disalurkan oleh saluran vas deferens. Saluran ini akan menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis. Nah, ini dia vesicula seminalis, teman-teman bisa lihat ya di gambar. Vesicula seminalis ini merupakan tempat pembentukan cairan semen atau yang kita sebut dengan mani. Sama di sini jelas ya teman-teman ya penjelasan saya. Di vesicula seminalis, cairan mani diproduksi. Di sana akan ditambahkan zat yang merupakan sumber energi dari sperma itu sendiri. Sehingga nanti sperma bisa bergerak sampai di penis. Nah, dari vesicula seminalis, sperma menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini dikenal dengan kelenjar kesuburan pria. Nah, kenapa ya? Yuk kita bahas. Nah, ini dia teman-teman kelenjar prostat nih. Karena kenapa disebut sebagai sumber kesuburan pria, di kelenjar prostat ini dihasilkan yang bersifat kelenjar yang bersifat asam yang fungsinya itu kualitas dari sperma itu sendiri. Kemudian dari kelenjar prostat turun ke kelenjar Cooper yang fungsinya itu sebagai penambahan mukus yang bersifat basa. Nah, ini dia teman-teman. Kelenjar Cooper. Nih. Nah, tadi saya menyebutkan mukus, teman-teman. Mukus itu adalah lendir yang bersifat basah. Ingat ya, teman-teman, prostat itu dikasih cairan yang bersifat asam, sedangkan di kelenjar Cooper diberi cairan yang bersifat basah. Selanjutnya ke uretra.
Uretra itu, ini ya teman-teman. Uretra itu saluran pengeluaran sperma dan urin atau sisa metabolisme dari final. Nah, uniknya di sini, tempat pengeluaran urin dan tempat pengeluaran sperma pada pria. Lokasinya sama, jadi sama-sama lewat uretra. Setelah itu, penis nih teman-teman. Bisa terlihat ya gambarnya. Penis itu fungsinya sebagai terjadinya kopulasi. Apakah kopulasi itu teman-teman? Kopulasi adalah proses bertemunya alat kelamin pria dan wanita. Nah, ini yang tadi kopulasi ya. Selanjutnya, organ reproduksi pada wanita. Yang pertama itu, kita akan bahas dari bagian luar ya, teman-teman, sama saja kayak yang pria tadi. Bahas dari terluar hingga dalam, sehingga lebih mudah memahami jalan sel telur ini dari reproduksi sampai pengeluarannya. Nah, saya itu mengonsumsikan organ reproduksi wanita itu seperti tangan, teman-teman. Tangan yang direntangkan, jadi ada dua bagian, kanan dan kiri. Dextra dan sinistra, teman-teman. Yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium ini terletak di bagian kanan dan kiri yang fungsinya sebagai tempat memproduksi sel atau ovum. Bagian yang kedua ada di bagian lengan ya, yaitu tuba falopi. Nah, tuba falopi. Nah, ini teman-teman, lengan ini kan. Itu teman-teman, tuba falopi. Atau nama lainnya itu kita sebut dengan ovidap, atau lainnya adalah saluran telur. Maka di tempat inilah terjadi fertilisasi. Fertilisasi itu apa, teman-teman? Jadi fertilisasi itu proses bertemunya sel sperma dengan sel telur, teman-teman. Setelah itu ada bagian yang namanya endometrium. Nah, endometrium atau dinding rahim fungsinya itu sebagai tempat implantasi embrio. Apa itu implantasi embrio? Implantasi itu implan, menempel, jadi menempelnya embrio. Masih ingat ya teman-teman, tuba falopi terjadinya fertilasi jika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka dia akan membentuk embrio. Nah, embrio ini nantinya akan menempel pada dinding endometrium yang ini. Kemudian setelah menempel embrio tersebut akan berubah menjadi janin dan berkembang hingga menjadi bayi. Nanti di mana bayi itu? Di uterus atau rahim. Uterus itu nama lain dari rahim ya teman-teman. Setelah uterus, apalagi bagiannya? Ada yang namanya serviks. Nah, ini serviks teman-teman. Atau leher rahim ya. Fungsinya itu sebagai tempat hidupnya embrio tadi. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, ada bagian organ reproduksi wanita itu vagina. Vagina ini sebagai tempat terluar ya, tempat terluar dari reproduksi wanita yang fungsinya sebagai tempat kopulasi, teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.